Kemudian adalah berikutnya. Yang pertama kepada Abi yang nadi Pondok Baru. Dua juga persoalan. Yang pertama, sejauh mana batasan ikhtilat di dalam satu majlis? Ini campur bahasa. 3 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab. Yaitu yang pertama, sejauh mana batasan ikhtilat? Itu sudah bahasa Arab. Dalam satu majlis itu ke bahasa Arab. Artinya hanjit mukhalatah antara satu dengan lain, baik mukhalid punya kena buat jamun, beda mujawir. Sama dengan yang tahnya khun mukhalid. Lun tuan dekhun makna mukhalid yang lebih merah, lun tuan dengar tutur ni kebah li almarhum Abu Mudaraya. Kiban makna mukhalid khun Abu Mudaraya melitau apa bahasa dunia ni. Jadi pagah melitau lebih jauh lawan dengan mukhalid nak dengar dalam kitab melitau lebih jauh lawan niku. Makna ji hana tuturi tah iya niku. Menyerahkan mukhalid melitau hanjit musapat tengku dengan orang lain baik melitau hana tuturi tah tengku tah pegawai kan tu jemaat hana tuturi lain niku nyokakeun mukhalid. Adapun tengku tuturi pegawai kan tu jemaat tuturi nyo di nogi di agama ada denejak tu yang payah dapat lengkah padahal abu tiga dengan nyo tu nyo mukhalid hana gatli lembaga agama Islam niku. Jadi menyonan kalimat mukhalid antara orang dengan orang agam termasuk kita nyo ngajih mukhalid atau dengan tarik tabeng itu juga dianggap dengan mukhalid. Atau mukhalid kamu ada dua, inang agam, belakang yang baru mukhalid. Mungkin Abi di pondok akan memberi penjelasan untuk sementara. Pada Abi mohon memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang pertama sekali yang saya muliakan dan kita muliakan bersama yaitu Abu Rohani kita bersama serta keluarga. Dan yang kita muliakan Tu muda yaitu Tu Muhammad. Yang Tuan muliakan kepada Abu di Belangjurun. Yang Tuan muliakan kepada Abu-abu Pemateri, Abi di Bayu, Abi di Palu Gading dan Abu di Abdia. Yang Tuan muliakan kepada Abu di Tanjung Bungong, Abi Daud Hasbi dan Abu-abu Gure kita Nyomandum yang berhadir. Dan kepada seluruh abu para alumni yang berhadir pada uro yang mulianya. Kepada Dewan Guru Dayah dan kepada Mospida Plus dan kepada seluruh para adik-adik kamu, anak-anak kamu, baik yang agam manteng yang inang, yang sampai ronyo manteng di dalam lindungan Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam. Tunggu-tunggu sekalian, yang pertama sekali ulun tuan laki maah
Karena hana terbiasa dengan pegat makalah, maka sedikit ingin luntuan sampaikan apa yang kana di dalam makalah yang luntuan tulisnya, dan insya-Allah nanti apabila na kekurangan Abu di Belangjurun akan menyempurnakan. Judul makalah yaitu batasan ikhtilat dalam satu majlis. Di dalam Kitabul Ikhtilat Bainar Rijal wan Nisa, Sayyid Ibnul Wahhab Al-Quhtani di sinan kepegat definisi ikhtilat secara logat. Pengertian ikhtilat secara logat yutlaqu alal imtizaj, geitla atas imtizaj. Bahasa kitanya makna ikhtilat menjampu ataupun melawak. Nah juga makna ikhtilat ijtima', berkumpul. Wa mudakhalatu bil abdan, mudakhalah dengan badan. Mungkin lebih kurang makna mudakhalah mesaksa rapat-rapat tubuh, dan makna mujawarah, makna istirak. Itu makna yang lughawi. Kemudian makna istilah yang ditakrifkan di dalam kitab tersebut yaitu ikhtilat yang diharamkan. Huwa ijtima'ur rajuli bil mar'ati allati laysat bi mahramin lahu ijtima'an yuaddi ila raibah. Ikhtilat yaitu berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram bagi si laki-laki tersebut. Berkumpul yang bagaimana? Berkumpul yang membawaki kepada keraguan-raguan atau kebimbangan. Dalam bahasa lain, mesapat yang je kegadah ketenangan hati. Jadi nyan batas ikhtilat yang diharamkan. Maka berdasarkan definisi tersebut, berkumpul laki-laki dengan perempuan, nyo mesapat-sapat, melawak-lawak urang agam dengan urang agam, nyankan ikhtilat yang diharamkan. Kemudian nakait berkumpul laki-laki dengan perempuan yang perempuan tersebut bukan mahram bagi si laki-laki. Menyamanan mesapat urang inang dengan urang agam atau urang agam dengan urang inang, yang perempuan tersebut mahram bagi si laki-laki tersebut. Lagi kitanya mesapat melawak di rumah dalam keluarga, nyan pun ikhtilat yang tidak diharamkan. Kemudian kait yang ketiga, istima'an yuaddi ila raibah, berkumpul yang dapat membawaki kepada kebimbangan, hilang ketenangan, karu ati. Menyamanan mesapat tapi hana hilang ketenangan. Nyona ulama nepegah jid, walau banyak juga ulama mengatakan tidak boleh juga. Contoh lagi umpama mesapat urang inang urang agam fil mataf, pada tempat tawaf, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak mungkin dipisahkan, maka nyona ulama yang nepegah jid. Nyan definisi yang pertama. Kemudian ada juga ulama memberikan definisi makna ikhtilat, ijtima'ur rijali bin nisa ghairal maharimi fi makanin yumkinuhum fihil ittisalu fima bainahum,
bin nadri awil isyarati awil kalami awil bil badan min ghairi hailin aw mani'in yadfa'ur raibah wal fasad. Berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat yang mungkin antara mereka itu berhubungan bin nadri, tilik, saling memandang, saling memperhatikan, atau berhubungan dengan isyarat, atau dengan berbicara, atau bahkan bil badan, hubungan badan dalam arti tepeh, tanpa di tempat tersebut tanpa ada penghalang atau mani' yang menolak kebimbangan tadi dan kepasidan. Kemudian haram ikhtilat, menjampu, melawak. Menyamanan lagi Abu Belangjun sampaikan buno, misal lagi contoh kitanya orangnya sebelah orang agam, nyaho sebelahnya orinang, nyan pun masuk dalam ikhtilat. Mudah-mudahan berdasarkan definisi tadi nyan hanagekeun ikhtilat karena mekleh-mekleh. Dan tiban keharaman, setingkat mana keharaman ikhtilat tersebut, setingkat mana kekejian ikhtilat menjampu melawa orang inang dengan orang agam. Di dalam kitab Is'adur Rafiq, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Asy-Syafi'i dijelaskan khatimatun, satu khatimah, min aqbahil muharramati wa asyaddil mahdurati ikhtilafur rijali wan nisa fil jumu'ati. Sebahagian daripada sekeji-keji perkara yang diharamkan, sebahagian daripada yang paling berat perkara yang dilarang, yaitu ikhtilat laki-laki dan perempuan, menjampu, mesapat, melawak orang inang dengan orang agam fil jumu'at, dalam suatu perkumpulan. Nah, acara-acara perkumpulan yang disinan na orang inang na orang agam, tetapi tidak dibatasi hana garih, hana hail, sehingga mesapat-sapat, melawak-lawak, nyan adalah salah satu daripada perkara yang sangat-sangat keji yang diharamkan di dalam syariat kitanya. Pakan kejat menan lima yatarattabu ala zalika minal mafasidi wal fitan, karena akan terjadi dengan sebab demikian pun terjadi kepasidan, muncul maksiat, muncul fitnah. Fitnahnya yaitu timoh dalam hati untuk kepada buat yang lebih berat daripadanya, yaitu buat zina. Karena li Allah Subhanahu wa taala nepegat orang agam, kemudian nanebuh saboh sifat di dalam diri orang agam, yaitu sifat tertarik kepada urinang. Allah nepegat orang inang, nepegat saboh sifat atau saboh kekuatan di dalam tubuh orang inang tertarik kepada orang agam. Nyan barang kasona menyata pegah dilung hana pupa, ada melawak-lawak ilung hana pupa, nyan kecuali hanali normal. Menyemantang normal nyan mesti nah, karena memang Allah ne pegat nah. Maka oleh karenanya perkara masalah buno ikhtilatnya perkara yang sangat dilarangkan di dalam agama kita nyo. Kemudian
Di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk pertama disebutkan di sinan yaitu perkara-perkara yang bid'ah. Di antaranya wa minhul wuqufu lailata Arafah, wukuf malam Arafah, yang disebut inannya masalah bid'ah. Kemudian di Masy'aril Haram, berkumpul, berhenti di Masy'aril Haram. Ijtima' berkumpul malam-malam khatam di akhir Quran, di akhir Ramadan. Yang disebut di sinan perkara-perkara bid'ah. Maka gekun fayukrahu malam yakun fihi ikhtilatur rijali bin nisa. Nyan hukum fayukrahu makruh. Selama tidak berkumpul, tidak ikhtilat laki-laki dan perempuan. Menyebab mesapatnya perkara yang makruh buno. Mesapat antara urinang urang agam ikhtilat lagi yang kali terjelaskan buno, maka nyan kali hukum makruh. Akan tetapi fa innahu haramun wa fisqun, nyan jid ke haram dan pasek. Jadi mesapat urang inang urang agam nyan jid ke hukum haram dan si pelakunya hukum ji pasek. Na'udzubillah. Tunggu-tunggu sekalian, abu-abu yang Tuhan muliakan. Kemudian secara ringkas disebut di dalam kitab Al-Fatawil Kubra Al-Fiqhiyah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami disebut di sinan tentang hal pertanyaan yang pertanyaannya berdasarkan kitab Anwar tentang masalah walimah, yakni walimatul urus. Tentang masalah walimahnya, hukum walimah, orang yang pubut, yang pegat acara kenduri, walimatul urus sunat, mengundang orang-orang saudara-saudara dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang kamaklum mbak katanya, menerima undangan atau menerima dakwah hukum wajib, tapi wajibnya dengan syarat-syarat. Nah, padu-padu poh syarat yang jid kewajib. Di antaranya disebut di dalam kitab Anwar yang nenakal oleh Syekh Ibnu Hajar Buno dalam kitab Fatawi. Syarat yang ke-10 alla yakuna hunaka mungkarun. Syarat yang ke-10 bahwa di sana tidak ada mungkar. Pada tempat yang diadakan acara walimatul urus tersebut tidak ada kemungkaran. Yang di sinan. Contoh kemungkaran kal khamar wal malahi wan nisa ala suquf, yaitu seperti najib arak isinan, na malahi lahwen permainan-permainan, dan nisa ala suquf perempuan yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Artinya gepu beda antara urinang ngauragam, kan mecih pu beda urinang ngauragam. Gepu beda urang kaya dengan urang gasin je kesebab hana wajib tajak. Kemudian yang itunya ada haram hadir pada tempat yang di tempat tersebut ada perempuan yang dimuliakan atas laki-laki, hana bersama. Wabil aula, lebih-lebih apabila perempuan itu fi khilalir rijal gitu. Di dalam celah-celah laki-laki, artinya langkawan uragam kana urinang isinan, di pinggir uragam kana urinang. Maka pertanyaan fahal haza mu'tamad, apakah kun anwarnya pendapat yang mu'tamad? Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar dengan kun ronian, yaitu yang ditunjuk le ibarat Anwar Buno yang kagak muktamad oleh jamaah ulama,
anna wujudan nisa bi mahallin yanzurna rijal nadran muharrama yamna'u wujubal ijabah. Ada perempuan-perempuan di tempat tersebut yang mereka menilik laki-laki tilik yang haram. Karena makna tilik memperhatikan. Mungkin di sini nak beda dengan makna ra'a. Mia ra'a kalian hana perhati. Mia tilik kalian perhati. Lagi katanya kalian timpan. Apa nak timpan? Ya. Tak kalian timpannya ya lemah lah timpan. Anak jelas. Timpan nyopo ilua mia raanya tak kalian ilua on sekali. Tapi menyatile nyo di dalam kan on di. Ya nyan makna ile selepeh tu. Abi di bayu tu gepupah tu. Ya, jadi mian nadarunnya awak tak kalian timpan kan on di ya mungkin urang-urangnya yang mantang di bawah umur ya. Ya nampung. Ya, jadi kira-kira lagi nyan. Jadi yamna'u wujubal ijabah. Yang menegah apabila anak perempuan bak tempatnya mereka memandang laki-laki dengan menilik laki-laki dengan tilik yang diharamkan, nyo menegah wajib ijabah. Ya, han wajib. Bahkan han wajib neilat li Syekh Ibnu Hajar li annahu mungkarun. Karena sesungguhnya demikian itu mungkar. Is nadrul ajnabiyati lil ajnabi haramun. Karena tilik orang inang ajnabiyah yang hana hubungan mahram dengan uragamnya bagi si ajnabi nyan hukum haram. Maka nyan mungkar. Han mungkin menyeka ikhtilat hana tilik. Nyo payah tatemeng. Menyekana ikhtilat tenten na tilik. Man kecuali kadang na urang yang betul-betul kawaliullah nyan sirodro. Tapi karena bunon na kekuatan yang diberi oleh Allah dalam tubuh orang agam, dalam tubuh urinang, nyan mesti mia ikhtilat na tilik. Kemudian berikutnya di dalam kitab Ikhtilat Bainar Rijal wan Nisa pula gepegah di sinan tehdali haram ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina tersebut itu keji dan sejahat-jahat jalan. Maka gecok mufhum di sinan Allah apabila nelarang sesuatu, nepeharam sesuatu, Allah pasti nepeharam sebab-sebab, wasilah-wasilah yang jet ketruk getanya kepada sesuatu tersebut. Maka Allah nepeharam zina, maka Allah netubab. Artinya nepeharam sebab-sebab, wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada zina. Di antara lain menoteh yang menyampaikan kepada zina yaitu ikhtilat dan yaitu tilik yang menyampaikan kepada zina. Kemudian secara ringkas pemapasid ikhtilat menjampu melawak buno antara uragam dan urinang fil amal pada bekerja takalan maaf lentuan begah di kantu-kantu
di tempat-tempat pekerjaan, perusahaan dan sebagainya dan lain-lain. Yang muncul kepasidan apa di sini? Yaitu lahu asarus say'ah. Menyebabkan asar, berbekas, artinya efek negatif dan mafasid yang jelas, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Apabila kamu sapat taksiru ghaddil basar, nyan payahkan untuk pit mata, anak kalian payah, pasti kalian. Ya. Kemudian watasiru zinain, dan memudahkan zina mata dengan kalian bunuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan bahwa orang mukmin laki-laki dan perempuan yaghudduna absarahum, memejam mata mereka, baik kalian, karena dengan kalian membawaki yang pertama itu zina mata dan membawaki kepada fitnah di dalam hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikul Nabi, la ayyuta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayamassa imra'atan la tahillullah. Gepeh labang dalam ulai sidro laki-laki, gepeh labang atau gepeh jarum dalam ulai sidro ura agam lebih good daripada bahawa menyentuh ia akan perempuan yang tidak halal baginya. Dengan ikhtilat bunuh, jauh kemungkinan tidak tersentuh. Maka oleh karenanya, nyo kadang-kadang kita tentu al-kemaah yang sering tajak-jak dalam kampung pengajian-pengajian, ya mungkin karena ibu-ibu majlis taklim perempuan ikraman ta'zim kepada gure yang semua biasa umat jaro. Umat jaro. Mat jaronya cok berkat, tapi tak takut hanjit ke berkat. Ya nisinan. Maka sebalik si gaji hana payah. Tapi apabila pun harus dilakukan, sebaiknya benar lapi. Sang tuan kira lagi nyan. Maka benar ridak sebabnya dah pasang ridaknya bukan karena kali tajak wajib umpama haji. Tapi dah pasang ridaknya naurung majaro. Talapi tiban talapi yang kira-kira ahwate mumat jaro bekna perasaan haluh jaroji atau gasa jaroji dan sebagainya, lepi atau suum bekna perasaannya, jadi nyang kagak kena lepi. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nekul Nabi nekun bagi Sayyidina Ali, nepingat Sayyidina Ali, ya Ali, la tusbi'il nadrah an-nadrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Ban mekalan, yang pandangan pertama. Olehnya tak kisah segatik tak kalan. Yang pandangan kedua. Jadi baik tak ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula, karena yang pertama itu untukmu. Walaysat lakal akhirah, dan yang terakhir bukan untukmu. Artinya apabila tapi ikut kalian yang ditamang syaitan, dan mungkin terjadi apabila na ikhtilat, kembali kepada ikhtilat bunuh. Kemudian secara ringkas baca tu dalam hadis Rasulullah sabatu Rasulullah nekun iyyaka wal khalwah bin nisa, jauhkanlah bersunyi-sunyi dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadih,
ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitan bainahuma. Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah bersunyi seorang laki-laki dengan perempuan kecuali masuk syaitan antara keduanya. Jadi ikhtilatnya hana mecih rame-rame. Ada misal sidro dengan sidro menyerapat-rapat, rap-rap gekeun ikhtilat syin. Wala ayyazhama rajulun khinziran mutalattiqan bitin aw hama'in khairul lahu min yazhama mankibuhu mankiba imra'atin la tahillulah. Sungguh bertepeh bahasa katanya sidro ura agam ngan maaf babi tepeh ngan bui bahasa katanya laki maaf nyoy punaikeun matan hadis yang berlumuran dengan tanah atau dengan lumpur itu lebih baik daripada engkau berdesakan bahunya dengan bahu perempuan yang tidak halal baginya. Mesapat tepeh-tepeh melawa ikhtilat maaf luntuan sebut dengan babi lebih get daripada tepeh melawa dengan orang inang yang hana halia bagi kitanya. Pakai kejamanan kan karena bro urinang. Yang laki maaf dikata kan karena bro urinang tapi menyatepeh ngadrajih bunau hana je kedosa. Oh takkan masalah sama coi 7 ke buh tanah lehop siga bukan keruh tak selesai. Tapi menyanyangnya bunau ajnabiyah nyo berhajat kepada taubat nasuha yang han mungkin tak ada apa-apa nak terima di Allah atau han nak terima. Maka oleh karenanya lun tuan rasa nyo bacut ulun tuan sampaikan hanya bacut lun tuan sampaikan lebih kurang tuan laki maaf kemudian lun tuan pulang ke Abu. Tengku dan para abu sekalian, dengan setengah 13 kita mulai, setengah 12, setengah sah menunjukkan adalah 2 jam dengan puat boh madri. Menyertalanjutkan dengan puat boh tu paling-paling setengah laya. Ada dilakukan dengan terlanjut setengah laya 2 hal yang melinting. Yang pertama melinting dengan pokok wajib sembahyang zuhur. Yang kedua melinting dengan perasaan teka, perasaan dia. Maka karenanya 2 halnya yang pokok untuk acara pertama insyaallah season pertama daripada INAW. Sedangkan season yang kedua itu insyaallah yang dalam rencana tetap akan terlanjutkan untuk dia habisi buah madri itu. Tapi namun demikian antalih pajukan diri dan zuhur itu tergantung kira-kira musyawarah singkat antara panitia pelaksana dengan seluruh alumni yang turut hadir. Untuk sementara yang akhiri enho season yang pertama kita sudahi 3 insyaallah habis makan dan habis salat zuhur akan kita ikuti balik season yang kedua. Demikian pula pada ujung nanti insyaallah mungkin kunjungan bersama Bak Remoh Abu di Remoh. Ada tajak poh 2 pi Abu nak istirahat, mungkin lebih gut tajak poh setengah perut atau poh perut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.